give you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue. Nggak tahu gue siapa ya. Kali ini kita kedatangan narasumber dari alumni Poktek 1602 tahun 2013. Bang, perkenalkan namanya siapa? Panggilannya siapa? Nama gua Jaya. Biasa sih gua dipanggilnya Jayong. Nah, panggilnya Jayong. Dari SMA panggilannya Jayong. Gua dari dulu dipanggil nama Jayong. Itu gua dari panggil nama Jayong itu dari ibarat BSD lah. Sampai STM gua panggil Jayong. Kayak terkenalnya Jayong kan? Ya nggak tahu juga. Pokoknya pada panggil Jayong gitu ya. Ya nama-nama kayak gitu gimana ya? Jadi setiap orang itu manggil gua Jayong itu ya udah gua terima aja nama Jayong. Itu asal mulanya nama Jayong. Nah, mau nanya nih, awal mula masuk STM Poktek itu gimana? Gua kalau awal mula masuk Poktek gila panjang banget gua. Dari pertama kali gua masuk Poktek itu gini cerita gua mah. Waktu gua SMP, gua sampai nanya-nanya di Tangerang itu, sekolahan Tangerang itu yang paling beringas apa yang paling hobinya tawuran di mana, sampai gua tanya ke teman-teman gua lah yang sekolah-sekolahnya kayak SMP lah, ada yang ngasih tahu katanya Poktek sering tawuran, sering nyari keributan, kerusuhan. Itu gua malah kayak ketantang gitu ya. Awalnya kali ketantang itu keributan, emang jiwa gue itu kayaknya dulu itu kenapa gitu, jiwa gue itu baunya kayaknya ribut aja. Dari situ gua minta minta brosur ke orang yang ngasih tahu gua Poktek. Akhirnya gua dapet brosur itu ya. Terus gua nyari tuh, gua pas nyari awal kali pertama kali gua nyari itu gua di mana ya, gua nyari sama temen gua berdua diantar. Abis diantar gua di mana, di daerah Anissa. Itu gua bingung di Anissa sekolah Poktek itu di mana. Sampai iya gua belum tahu sama sekali gua namanya Tangerang gitu kan. Sampai gua nanya ke angkot, gini gitu ya. Bang, lu tahu sekolahannya warnanya ungu nggak? Warnanya ungu. Iya gua tahu kata angkotnya gitu kan. Nah gua sempet nih kata gua bang bisa anterin ke sekolahan yang kayak gini nggak? Gua kasih tunjuk nih apa namanya proposal ini brosurnya. Udah ikut kan gua langsung udah naik tuh gua ikutin aja. Pas gua ikut ada temboknya ungu, ada bacaan di bawahnya itu kayak bacaan coretan, iya coretan POC sama di mana Poktek ya kan. Nah gua kira itu bener 4 ceritanya mah, pas kata gua 4 gua kira bener itu apa Poktek. Gua turun di situ, gua nanya ke dalam, gua nanya, Bu mau ngambil formulir apa bang, formulir apa dek, apa sekolahan Poktek, sekolahan bengong kan dia. Hah? Sekolahan Poktek bukannya di sekolahan Poktek itu bukannya di Cimone, di depan terminal. Nah terus ini apa? Ini mah kantor pembuatan kartu kuning. Oh di sini. Gua di situ kayak gitu. Ke sekolahan malah. Ibaratnya gimana ya? Gua malu. Akhirnya gua kata kesel sendiri kan. Gua balik, gua nyari angkot lagi. Gua kayak di dalam angkot tuh kayak anjing atau gua nih angkot ngadalin gua kan. Gua dibohongin gua. Untung temen gua masih nungguin di Anissa. Gua nyampe Anissa gua. Pas nyampe Anissa kata gue, anjing gue dibohongin, kenapa mau lo? Gue dikasih sekolahan malah pembuatan kartu kuning. Kata gue kayak habis gue di situ. Akhirnya gue balik dari situ, gue nyari sekolahan Poktek sampai gue ditanya, Yong, lu semua kemana? Ke Poktek. Poktek mah jangan Yong, Poktek suka banyak tawurannya, keributannya. Ya gini malah kata gue malah gimana ya? Malah gue mau gitu sekolah di situ. Nantang gitu ya. Ya pokoknya lah gue mau lah sekolah itu. Pas gua nyari pas gua ketemu sekolah Poktek itu gini ceritanya, gua lagi ribut itu di sekolahan Mabel. Gua sampai nanya sekolahan Poktek di mana. Masa lu nggak tahu sekolahan Poktek? Orang Tangerang gua nggak tahu Poktek. Itu di depan terminal. Jadi gini, tinggal lurus doang, terus belok kanan, terminal muter. Itu ada di sebelah kiri kalau dari sini. Kata gua mikir gini, itu mah perasaan yang gue lewat kemarin, yang gue kemarin di situ. Berarti gue mau bodoh amat kata gue. Akhirnya gue besoknya gue
Berangkatlah ke sekolah Poltek itu sama teman gue dianterin. Gue nanya, gue pas mau masuk gue diliatin sama abang-abangan, kalau disebut itu lu abang-abangan ya, pertu di situ lah, senior iyalah. Sampai kata gue sampai ditegur, lu masuk sekolah Poltek? Iya bang, gue sekolah Poltek. Nah gue kira kan namanya orang tegang, gue juga tegang, anak baru kan, cuma ngambil formulir doang. Itulah pokoknya mau pas udah kayak gitu, akhirnya gue bisa sekolah di situ. Berarti awal mulai cerita masuk Poltek ya? Awal cerita gue masuk Poltek, sampai gue masuk Poltek itu gimana ya? Pokoknya mah sedih lah, pertama kali awal gue masuk Poltek itu sedihnya minta gimana ya? Merasa diasingin, ya awalnya masuk situ, diasingin asli diasingin gue. Kenapa itu gara-gara diasingin? Jadi gini, pertama kali gue mos, awal pertama kali gue mos, jadi gue masuk Poltek, itu orang nggak mau deketin gue. Kenapa? Gue kan gue mikir gini, kenapa ya orang nggak mau deketin gue ya? Masalah emang dari sekolahan SMP gue itu gue doang yang masuk sini, sama teman gue ada yang masuk sini juga. Ini gue nongkrong sendirian aja, jadi kerasanya itu gimana ya, kayak nggak punya teman lah. Emang kan gue nggak punya teman kan, nggak punya teman lah, tapi bisikan ada aja gitu. Kayak misalkan gini, si Jayong si Jayong yang kemarin gini-gini, si Jayong gitu. Kata gue kok perasaan orang manggilin gue terus, jadi setiap gue lihat orang itu dia kayak buang muka, jadi seolah-olah itu gue gimana ya, kayak kerasa berbuat jahat gitu. Padahal mah kan kita sama-sama baru masuk gitu kan, tapi kan sisi lainnya orang pada ngomongin gue, jadinya gimana ya gitu. Gue itu rasa kayak dikucilkan lah. Pokoknya mah gue udah bodo amat lah kata gue, namanya gue mau sekolah di sini kok. Dapat selang berapa hari pas mos, awal pertama kali mos tuh gue udah mau ribut duluan, ribut gue sama yang apa sih kalau ngatur-ngatur mos itu, OSIS. oh ya OSIS lah, OSIS ya. pembina OSIS. Itu pernah mau ribut sama itu, gara-garanya ibarat gue itu emang disuruh dia apa gitu, suruh bawa apa, tapi gue nggak bawa. Itu gue pernah mau ribut sama itu duluan. Akhirnya di situ gue mau ribut, ditenangin gue sama orang Perum awalan kali itu kan. Nah di situ juga gue ketemu namanya temen gue tuh yang dulu temen gue SMP. Akhirnya kan temen gue SMP itu deketin gue, ngomong ke gue, "Wih Yong, lu masuk sini?" Dia kata gue, "Dia juga masuk sini." "Lu tahu dari mana?" "Jadi gue tahu di sini." Nah dari situ, dari pertama kali gue ketemu teman gue di situ, orang langsung pada nimbrung sama gue. Jadi seolah itu gue ingat gue itu kayak gimana ya, gue kayak biangnya ayam. Jadi gue ngobrol sama dia, jadi udah pada ini ngerempuk gitu, jadi ramean lagi. Kata gue nih orang semenjak gue kenal lama itu, maksudnya semenjak ada teman gue, jadi orang mau mendeketin gue, jadi berani ngedekat gitu. Iya kata gue, bingung amat gitu gue. Pas udah nggak lama, gue pengen cari tahu dong, kenapa itu orang ngejauh sama gue, terus sering ngomongin gue. Gue mau tahu. Gue nanya, "Bang, orang mana?" Ada yang bilang orang ini, ada yang bilang ini. Gue nanya gini, "Kok lu waktu gue mos lu ngomongin gue, emang kenapa?" Dia bilang gini ke gue, "Enggak, gue penasaran sama namanya Jayong. Dulu kayaknya nama Jayong itu kayaknya ada gitu, maksudnya nggak asing gitu, di telinga dia itu nggak asing. Gue penasaran sama namanya Jayong. Pas ketemu baru kali ini gue ketemu namanya Jayong kayak gini orangnya, baru tahu juga gitu ya." Iya, macam kata gue gini, "Emang kenapa sama nama gue ya?" "Enggak," katakan, "lu itu orangnya begini-begini, kata kalau ribut lu gini." Gue mah gini aja sih, kalau gini ribut, gue mah ribut mah biasa lah. Itu mah namanya hukum alam Pak, ibarat anak sekolah biasa. Kalau ribut-ribut kayak gitu, tawuran itu emang udah budaya. Kalau ibarat anak sekolah itu budayanya anak sekolah, tawuran gitu. Sama lah, kita juga semua sama ngerasain kok. Dari situ gua jadi mulai gimana ya, orang udah mulai dekat sama gua, jadi gua juga dari situ sampai pertu, maksudnya sampai yang ke kelas gua, ya nyabut gua gitu kan. Gua dipanggil, kata gua ngapain gitu ya, abang-abangan. Kalau itu abang-abangan gua manggil gua, sedangkan gua nggak tahu itu siapa gitu kan. Gua juga nggak tahu di dalam situ siapa-siapanya, maksudnya cuma taunya itu gua, kalau orang maksudnya gue cuman orang-orang bilang gitu abang-abangan lah. Ya, abang-abangan. Gue nggak tahu abang-abangan siapa gitu, abang-abangan apa. Gue dipanggil pertama kali itu gue suruh ngolekin. Awal masuk tuh. Pertama kali gue suruh ngolekin tuh, awal pertama kali masuk. Dari situ gue awal pertama kali ngolekin, gue ngolekin ngikutin arusnya sekolah lah. Gimana sih kalau kata apa namanya, ibarat kelas, kalau ibarat kelas abang-abangan gitu. Kata kalau kolekin, gue muterin.
sampai gua dibilang gimana ya, pokoknya mah sampai ada teman ibarat orang-orang bilang gini, lu ngapain ngolekin gua kayak jagoan aja. Ih, gua bukannya jagoan, gua bilang gitu kan. Gua bukan jagoan, gua juga nggak mau kok ngolekin mah. Ini mah karena ibarat gua itu disuruh ya kan, sama Suruh senior dia gitu. suruh senior, ya gua udah ngolekin. Dari situ tuh gua ngolekin. Orang-orang pada ngolekin, ibarat orang-orang pada ya gimana ya, gua kesannya gua itu ya kalau ngolekin itu gimana ya, ada rasa iba kalau gua itu, iba kalau ngolekin itu. Tapi emang gua itu sama suka ngolekin juga, kehidupan gua sama suka Iya. ngolekin juga. Tapi ada ibanya, gua zaman sekolah itu ada iba. Masih gini, kalau ibanya gua ngolekin, abang-abangan sering nyuruh gua ngolekin, muter nih gua nih. Kata gua pas muter, kata gua sering nanya ke orang-orang yang pernah gua kolekin. Gua nanya gini, selalu gua nanya gini, kolekan nih kolekan. Jadi gini nanya, lu basis mana? Basis, misalkan dia bilang basis Pasar Kemis bang, Pasar Kemis. Udah kolek kata gue 1.000 sih, 1.000 kan gue bilang dulu kan 1.000 ya, 1.000 kan, 1.000 kata gue 1.000. Kasih itu 1.000. Dia ada yang bilang temennya, Yong itu mah anak yatim. Kan gue iba gitu kan, dia bilang anak yatim. Iya. Awal gue iba. Kan mau balikin lagi 1.000, gue tambahin lagi 2.000 sama gue. Ini buat naik angkot kata gue. Banyak kolek cuma tambahin ya. Gak jadi gue kolekin, malah gue tambahin. Di situ gue nanya lagi, oh ngolekin nih, ada yang bilang bang gue gak punya duit. Jadi gue bingung mau balikin juga. GBM paling sampai Jati, ini gue naik angkot gak punya duit. Gue naik angkot, nah emang lu balik kemana ya kan? Dia waktu itu pernah bilang itu sama kayak dia Pasar Kemis. Tapi namanya dia kadang-kadang suka ada temannya, kadang enggak kan, kadang dia emang dia sih ngangkot kata gua. Dia punya duit gopek doang. Gua bingung kata gua, gopek agak kasihan kan, Iya, gua kasih kata gua, udah gini aja lah kata gua. Nih, lu buat modal lu balik, gua gak bakal ngolekin lu. Udah dari situ orang taunya gini, teman-teman gua juga. Si Janu mah kalau ngolekin enak, maksudnya enaknya itu gini. Dikasih pertanyaan dulu, lu punya duit apa enggak gitu. Gua ngolekin lu nih segini lah, kalau emang lu ada ya kasih ke gua gitu-gitu aja. Masalah ngolekin berarti gitu ya. Gua mah ya kalau masalah ngolekin sih gimana ya, sama sih gua juga ada kebutuhan kalau Iya. ngolekin juga, sering gua juga. Gua nggak bisa kan, gua nggak disuruh ngolekin, gua berangkat sendiri, ngolekin sendiri, kayak gitu-gitu aja. Udah. Udah dari situ gua. Pokoknya Oh, berarti awal mula masuk poktek itu cerita masuk poktek. itu cerita gua masuk pertama kali masuk poktek gitu, gua masih ingat gua gitu-gitu aja. Sampai pertama kali gua tawuran di poktek itu, maksudnya nih pertama kali gua kelas 1 gua tawuran, bukan tawuran ini juga, gua dipantekin itu depan Anissa dulu. Itu penantaran apa bukan? Bukan, jadi gua nih mau berangkat sekolah, gua kan berangkat sekolah, otomatis berangkat sekolah di mana Jatake ada orang, ada anak poktek juga kan ikut, jadi sejalur lah. Ngebasis bareng. Enggak, belum ngebasis. Jadi gua sejalur, berangkat ke sekolah sejalur. Gua dulu paling belakang, itu mobil kaleng. Mobil kaleng gua duduk di belakang, tiba-tiba di Anissa gua nggak tahu namanya, gua nggak tahu musuhnya poktek itu apa ya kan. Belum tahu STM mana, STM Belum mana. tahu gua, gitu. masih belum tahu. Poktek punya musuh 4, poktek punya musuh Korpi, PNB, ya kan, terus Bizer. Gua nggak tahu. Jadi gua kira itu anak sekolah yang mau bareng Naik angkot. naik angkot. Iya. Gua kaget kan, gua di belakang gini aja kata gua. Tiba-tiba pas orang itu masuk, itu gear udah melayang, bukan melayang sih, jadi orang itu udah nyocok pakai gear. Oh, nyocok, Yang depan gua itu kena, iya nyocok. Gua edan kata gua. Itu di Anissa, gua gini aja gua. Kata gua, ini apa yang dinamain apa namanya, musuhnya Polsek apa ibarat yang dinamain, kata gua. Udah pikir anjing kata gua, sekolah di sini, kata gua bener-bener kata gua sekolah di sini ya. Jadi gua baru berangkat aja udah Iya, kayak gitu. dipantekin. Apalagi gua misalkan sekolah udah berapa tahun di sini, Iya. sampai kelas 7 gua gini. Anjing gua buru-buru kan ngebantuin kan. Pas udah kayak gitu gua ingetin sama gua, maksudnya gua ingetin gini jalurnya, maksud gua ingetin jalur. Jalur musuh di mana Dia gitu. kata gua nih apa? Sampai gua nanya-nanya ya, maksudnya itu yang di Anissa apaan? 4 katanya, anak 4. Oh 4, itu mah musuhnya Poktek katanya. Jadi gue ingetin, maksudnya bukan gue ingetin, jadi gini. Jadi pokoknya itu tuh anak 4 lah. Pokoknya kalau misalnya anak sekolah itu, jadi itu anak 4, tapi bukannya semuanya anak 4. Jadi itu bakal mantekin gue. Kadang-kadang gue mikir gini, sial kata gue. Pernah gue baru berangkat, baru ikutan, udah maksudnya setiap berangkat sekolah gue selalu bawa BR. Gue bikin sendiri yang kecil-kecil, gue biasanya bawa kecil-kecil terus. Buat jaga-jaga Gue gitu. jaga-jaga kata gue. Dari situ gue sering jaga-jaga dulu. Akhirnya nggak pernah ketemu.
Akhirnya setiap balik tuh ribut mulu. Wah seneng banget gua kalau udah keributan kayak gitu ya. Kenapa ya? Gua bingung gini. Dari dulu juga gini, setiap keributan gua seneng, masih seneng gini. Seneng aja gitu, ikut-ikutan tawuran gitu. Namanya Hobi ya, iya, hobi. nama bukan hobi sih, bego-begonya bola itu Iya. lah. Kalau ibarat dibikin dari sekarang itu bego-begonya bola, ikut tawuran gitu kan. Dari gitu setiap hari, pokoknya itu bukan ibarat bukan setiap hari, setiap balik sekolah gua selalu kayak begitu. Balik berangkat pantai gitu. Balik berangkat praktek. Nah dari situ gue bingung kan nih, cerita gue bingung gini nih. Gue ditanya sama abang-abangan, lu basis mana? Gue bingung nih katanya. Gue diem aja kan, bang, lu basis mana? Gue bilang, atau gue bingung. Kalau gue bilang basis Cikoneng, otomatis Cikoneng mana? Kan gue bingung, gue bengong ya. Gue bilang aja, gue basis Bitung ada gue. Dari situ gue bilang basis Bitung, bawaannya nggak ada kan, udah gue bingung kan di situ, pas bingung ceritanya, udah bingung lah gue. Nah sempat ada tragedi gini, Poktek sama Poktek pernah mau ribut, jadi gini antara basis, Oh, masih antara ada basis, masalah ya. ada masalah antara basis, masalah apa nih gue nggak tahu itu mah Jakpres kalau nggak Jakake sama Jati. Itu kalau gue masih ingat tuh kayaknya sih, kenapa gue ikut siapa? Ocol gue, Ocol 47. Iya. Dulu gue ikut sama dia. Jadi kan gini gitu nih, gue bingung naik lagi mau naik BM-an. Gue bengong kan, gue bingung kata gue nih, gue ikut mana ya kata gue. Sedangkan gue itu orang baru, maksudnya bukan orang baru di Tangerang, maksud gue orang baru di situ. Gue ikut mana nih kata gue. Pas naik BM gitu sama Jati nih, bilang Jati naik, gue bingung kan, Jati naik. Gue mau naik tapi gimana ya, gue bukan orang Jati, masalahnya gue bukan orang Jati kan. lewat. Ya udah kata gue diem aja kan, akhirnya gue ikut yang arah balik gue aja lah. Kayak misalkan Jatake balik kan, pas udah gitu Jati udah berangkat duluan, katanya. Gue udah mati gue gini, masa iya kata gue sama Poktek ribut kata dia. Atau gimana ceritanya lu kalau Poktek sama satu Poktek sekolahan ribut. iya, logikanya gini aja. Poktek sama Poktek ribut deh kalau misalkan ribut. Ini bahan ketahuan 4 lah, Iya. ketahuan musuh kan. Iya, Kan gue bingung sih. Akhirnya gue gini, gue ikut sama Jatake sama Ocok tuh, gue ikut sama Ocok. Jadi gue deg-degan deg-degannya gini. Di situ kan teman semua, masa gue ribut sama teman gue sendiri. Pas itu si Ocok itu masih barang gua, dia megang satu tas tuh, gue gini, itu pegang barang, gue bingung kan gini, udah gue pegangin barang, tapi kan gue bingung, masa gue ribut sama anak Poktek juga. Nah dari situ ada meditasi. Wah kata gue kayak orang berdoa lah, supaya apa, kayak hujan bener tuh, hujan pas hujan kata gue doa kata gue hujannya lama kayak kata gue, ya Allah hujannya lama, maksud gue biar nggak terjadi bentrokan. Pas udah kayak gitu, alhamdulillah pas baliknya emang gak jadi bentrok, gue tenang gue di situ. Balik besoknya, nah dari situ gue besoknya gue ikut Jakpres, maksudnya ikut Jatake terus. Kalau BM Jatake, ya jadi Jatake, jadi nggak gabung sama Jati itu nggak pernah jadi, dulu nggak pernah gabung. Bisa lah, Jati Jatake, gue ikut Jatake terus. Dari situ gue bingung kan, namanya orang kelas 1 gitu. Terus dari situ gue gimana ya, kelas 1 udah ibarat sudah diajak keluyuran gitu, masih keluyuran gini sama abang-abangan, kalau ibarat nggak ikut gimana gitu ya udah, akhirnya gua ikut ribut mulu Terus, kan. ya. Kalau masalah udah ribut ikutan mulu lah, tapi kan gua gini, kalau ribut gua itu ribut nggak pernah namanya mau albes. Kalau gua ribut nggak mau albes, Oh, berbasis gitu. gua waktu itu kan belum punya basis. Oh iya, belum Punya basis ibarat dia kata punya basis juga nggak ada namanya basis gua. Maksud gua biasa aja lah, gua ribut biasa aja lah. Ada orang berapa ya berapa, nggak selalu gua ribut rame-rame nih. Abis. Iya albes, ribut albes. Tapi gua jarang pernah ikut, ibarat jarang gua mau ikutan albes itu. Mendingan basis gitu, bukannya masalah apa basis gitu ya. Jadi seadanya gua aja lah ribut. Misalkan gua sama siapa ribut, ya udah ribut di situ. Dari situ tuh gua mulai ribut. Pas itu gua punya adik-adikan, maksudnya gua punya adik-adikan Udah kelas 2 gitu. ya pas menjago kelas 2 pokoknya mah itu kan ada itu orang-orang Cikupa, orang-orang Bitung gitu kan. Akhirnya kan jadi gimana ya, aku punya solusi gue gini, lebih baik gue punya basis gue lebih punya basis dari jalur gue. Maksud dari jalur gue itu gini, gue pengen jalur anak-anak yang dari sono dari kabupaten bareng sama gue balik.
Akhirnya tertarikin tuh satu-satu orang-orang, gua nanya-nanya kelas 1 siapa aja yang orang-orang yang dari kabupaten, gua tarikin awalnya. Cuman ada 9 orang gitu. Ya udah bareng sama gua gitu sama setiap hari bareng sama gua. Itu basis apa itu? Gua belum disebut Baskap itu belum, Oh, belum disebut Baskap. Jadi Berarti Baskap ini awal mula cerita basis Baskap kan? iya, jadi gini, awal Baskap itu gua juga nggak ngerti gini. Eh, kalau nggak salah orang Jati yang bilang Baskap dah. Jadi akhirnya timbullah Baskap. Baskap itu artinya apa? Ya ini basis Bitung. Oh, Jadi gue Bitung. biasa nongkrong di Bitung mulu. Itu jadi tempat nongkrongan gue di Bitung. Jadi kalau misalkan kalau di Bitung ketemu sisi lain banyak tuh, maksudnya dari sana ada. Iya, Jadi benar. senangnya gue di situ. Iya. Akhirnya gue rempuk, gue di bawah tol Bitung. Biasa nongkrong gue di tol Bitung aja. Dari situ gue ngumpulin 9 orang kata gue. Gue bilang gini ke 9 orang itu, gitu. Maksudnya ke anak-anak yang ikut sama gue. Gitu. Udah gini aja, lu bareng sama gua, lu punya basis gua yang bawa. Jadi kalau ada apa-apa gua yang tanggung jawab. Oke, katanya. Udah bang, gini, gua pernah ngalamin. Bang, gua mau balik ke Cikupa. Gua anter sampai Cikupa. Sampai mana lu? Gua anter, tetap gua anter sampai sekolahan 13 TKC, gua ingat. Pas gua nyampe depan sekolahan 13, itu kan ada gua pada jalan. Iya, jalan. Dijegat sama anak PMB. Masih inget gua, PMB sama Korpi itu gua masih inget gua. Jadi gini, gua mau pergi, mau berangkat, ada gua udah nyebrang, udah masuk gang, dijegat, lari ada gua, gua manggil, Langsung manggil lagi, langsung balik lagi dia. manggil gua, jadi gini, Yong, gua dipanggil itu Yong, akhirnya kan gua balik lagi, jadi kayak merasa gua punya tanggung jawab, Jawab, gitu. ya. Emang kan gua bilang, udah tenang, lu ikut sama basis gua, lu jadi bukan basis, jadi lu ikut rombongan gua lah. Ya udah gua akhirnya balik lagi sampai gimana ya, di mata gua itu lah yang gua nih gua datang gua datangin banyak nih, kayak gua masih inget anak ibarat masih inget lah dia sampai nyebut nama kok Dede Kolot ya kan. Datang gua gini aja gua emang enggak, ibarat gua orangnya gimana ya, emang kalau dilihat mata orang itu gua segan ya. Pokoknya mah dia juga mungkin ada takut, tapi kan gue juga sama takut lah, namanya gue udah diginiin kan, udah dipres, dibilang gini loh. Itu berapa orang itu? Pertama kali datang 4 orang nyamperin gue kan ibarat yang bawa ada dan gue, maksudnya kawan gue satu jalur lah, gue nganterin ke balik. Gue bilang gini, datang tuh nanya gini dulu awalan, lu sekolah di mana gitu kan. Gue sekolah di Koptek bang. Mau kenapa? Ini gue PMB, gini-gini ngomong gini-gini, pokok ngomongnya lah udah segala macem lah. Lantur. Oh datang tuh dari Rombongannya. KUA datang. Oh, kata gue gini aja kan. Dalam hati gue, buset kata gue, ini mah antar ibarat gimana? Buset kata gue, ini mah rame amat kata gue. Lah bodo amat, namanya gue cuma nganterin. Ibarat gue tujuannya Nganterin balik, gua. enggak tujuan buat ribut gitu. Nggak ada namanya kata ibarat gue mau buat ribut. Tapi gue mikirnya gini ya, gue seumur-umur gitu disamperin, tapi kayak ngobrol biasa, gak pernah namanya orang kayak mukul. Gue juga pernah jarang namanya orang mukul-mukulan kayak gitu. Dia nanya, bas mana lu? Gue bas Bitung. Gue nggak bilang bas Bitung, gue orang Bitung aja. Orang Bitung. Lu ngapain kesini? Gue mau nganterin temen gue lah, temen gue mau balik kok. Tapi dia kekeh kan, sampai gue dibilang gini, udah lu mendingan ribut aja, gue gini sama gue. Ya udah gini aja, lu one by one aja sama gue. Ya, pertama kali itu gue orang ajak anak sekolah one by one. Lu mendingan one by one aja sama gua, biar kata lu banyak, ayo udah one by one. Awal gua sampai itu yang ramai datang tuh, gua udah dibulet, bukan dibulet, gua udah lingkarin lah, mau Lingkarin gitu ya. Gua gini aja gua, jadi emang merasa gua nggak salah kok. Biar kata gua mikir gini, biar kata gua digebukin di sini, pasti ada yang bela gua. Enggak, entah itu polisi, enggak itu entah warga. Gua pikirin gua mah Positif ya. positif lah, gua nggak pernah namanya mau ibarat nyari kerusuhan. Gua gini, malah ujung-ujungnya gini ke gua. Udah gini aja, gue minta nomor lu, kok gitu kagak gue. Kok udah nomor? Gue juga bingung awalan kali itu, gue kaget. Mau ngapelin kali itu. Gue kaget awalan kata gue minta nomor. Udah gini aja bang, gue kasih nomor gue, malah besok ngajak janjian di hari Sabtu. Gue ingat di hari Sabtu. Hari Sabtu ngajak janjian, gue kerimbutannya di depan Torabika. Kalau nggak salah itu Torabika, masih Torabika. Itu sampai temen gue emang banyak yang kena sih. Coba kena. Jadi ceritanya gini,
Gua yang masih di sekolahan, teman gue udah berangkat semua. Udah ke Iya, jadi TKP duluan ya? iya gua udah paling mana katanya ada orang dalamnya gini dari sekolahan sini, dari sekolahan teman gitu, teman ada kan misalkan kayak pentek lah, Iya. teman kan. Ada cepunya di dalamnya, begitu. Oh, Jadi udah ngodin di sana gitu ya? iya, jadi bukan jadi gini. Jadi cepunya apa? Cepunya PMB. Oh, punya PMB. Dari situ kata gua janjian, habis janjian pokoknya malah gimana ya, serba salah sih gua gitu. Gua nggak ikut masalah itu pas gitu. Sampai teman-teman gua ada kan yang kena pantatnya kena dibacok sampai koma. Dengarnya gua bukan di mana ya, agak-agak di mana gitu. Itu masih ada lah, semua orang, semua apotek tahu lah yang pantatnya dibacok. Cuma gua nggak, udah lupa namanya doang. Itu kenapa lu bisa nggak ikut Bang Dewa? Jadi gini, gue juga nggak tahu, orang gue masih ada di sekolahan. Gue dapat callingan, anak-anak udah pada ribut, udah pada bentrok, bahas senjata udah pada berangkat semua. Itu kalau nggak salah gue masih ada di atas tuh, masih main lah gue. Sedangkan gue juga nggak tahu, misalnya orang-orang gue udah berangkat duluan, orang juga udah bilang gue udah ada di sekolah duluan, padahal gue masih di sekolah. Gue nyampe Jati, udah banyak, udah ada orang yang pada lupa lah kata gue. Gue kata gue gini amat ya, mau gue nanya kan kayak juga gue. Kalau misalnya orang-orang yang gue ini lah banyak lah, kalau misalnya yang gue kesel-keselin misalnya banyak lah. Sampai gue bilang gitu, anjing itu gue bener-bener parah kata gue. Gue kayak gitu, kata gue kira belum pada berangkat, tapi udah berangkat juga, udah akhirnya situ gue. Gimana ya? Ada nggak niatan buat kick balik gitu? Enggak, kalau niatan kick balik selalu ada gitu kan. Semua orang pasti kalau misalkan teman udah kena, pasti ada niatan kick balik. Gue sampai mikir gini, gua pokoknya mah ibarat lah pengen gue samperin gitu. Maksudnya gue samperin bukannya ini, gue pengen nyamperin ke tongkrong-tongkrongannya. Mau juga mau kick, maksudnya mau yang gua nggak bisa, harus bisa. Kayak misalkan temen gua kena, gua masa nggak bisa ngebalikin rasa sakitnya temen gua kan. Dia tuh pertama kali ketemu pas itu gua berangkat, gua langsung ke sekolah, bukan ke sekolahan, gua nongkrong di tempatnya PMB biasa kumpul, Tongkrongan dia? nongkrongan dia. Sampai gua ngajakin temen gua yang namanya Coki gua masih inget tuh, kalau ibarat ada orang yang nonton gitu, Coki. Gua nongkrong di TKC 13 depan warung, depan sekolahan 13, asli gua pakai semuanya serba poktek lah. Dari celana gua pakai poktek, sweater gua jaket bikinan gua sendiri poktek, topi gua sini bacaan poktek, sepatu poktek. Gua nongkrong berdua gitu, pas nongkrong berdua gini lah kata gua. Oh, sana berdua doang tuh ya? Berdua doang gua, jadi itu pas pasti madol kata Iya, gua. masih madol. Gimana ya, saking keselnya gua juga saking kesel. Terus itu pengen gitu, gua juga pengen pelampiasan gua ke situ. Gua ajakin temen gua ke situ nongkrong. Pertama gue nongkrong ngopi gini, gue liatin, gue cari atau maksudnya gue nyari, bukan nyari yang ini, gue nyari yang pernah sama gue waktu gue nganterin temen gue yang namanya Dede itu pernah gini aja kata gue ngopi, ada apa namanya bangku depan gue lah, gue gini kata gue. Itu orang pada ngeliatin gue, anak sekolah pada ngeliatin gue, karena apa yang ngeliatin gue itu kayak apa, pakai gembel apa gimana gitu kan. Atau kan gue kan Serba poktek kan, gue itu berarti amat ya orang dia. Tuh gue nongkrong gini aja, gak lama nih, itu kali ada yang ngasih tahu ya. Iya. Wih, ada anak poktek ya kan. Gue disamperin awan, samperin lagi, itu rame lah di situ lah. Gue duaan doang, sampai teman gue, itu cuma udah dikurung lah gue. Sampai teman gue gini-gini ke gue, Jong, mati ini mah Jong, mati gitu. Gue bilang gini aja, Cok, mati mah bukan di sini, kecuali dia megang barang baru kita mati. Prinsip gue mau gitu aja. Prinsip gue mah gini, selagi dia belum megang barang, gue gak bakal mati. Bonyok pasti lah, namanya orang main tangan pasti bonyok. Kalau kecuali dia megang benda, apa pasti kata gue juga kayu mau batu, udah gitu aja Cok. Gue sampai gini topi gue gini, wah, gue nih begini. Ditanya sama dia, lu poktek lu ya? Gentak gue kan, gue ngomong biasa lah. Slow kan gua. Enggak bang, ya gua mana poktek kata gua. Mau kenapa kata gua. Gua bilang gitu. Dia bilang gini, lu basis mana? Gua kan belum bisa bilang basis Baskap kan masih dulu kan. Gua bilang orang ini bang gua kalau bilang basis Bitung gua.
lu ngapain ke sini, nyali lu gede juga datang ke sini lu gini. Gue bilang gini, gak bang, kata gue mah kesini juga cuma ibarat gue mau ada sesuatu aja, kata gue. Emang gue lagi nyari kan sambil lihat orang-orangnya juga mata. Iya maksudnya pengen lihat orangnya dulu lah. Iya. Enggak sekali konyol kan kalau ibarat gue harus ribut di situ, konyol lah mati gue dari kanan. Iya malah jadi gue lihat dulu lah. Pas dari situ gue lihat tuh semua orang-orang ini, kata gue nggak ada yang kemarin sama gue, ada cuman ibarat lah itu mah nggak kayaknya gimana gitu sama gue ngincer ya, masa gue target gue itu doang. Emang dari pertama pas lihat orang teman-teman gue dari gitu, gue target gue langsung ke situ tujuannya. Gak ada, akhirnya gue kiranya orang ngumpul bakal mau gebukin gue, asli gue juga ngeper lah, semua orang sama lah rasa ketakutan, sama gue juga takut. Gue udah di situ dari buletin lah, ibarat kalau ibarat zaman dulu kan udah di lingkarin udah dikurung babi. Jadi gue soalnya itu udah gini aja bilang temen gue, Pak udah yo ada kata gue santai aja sih, selagi dia belum mukul mah ya udah nyantai. Akhirnya gue nunggu itu gue nggak sama sekali kepukul, nggak sekali apa, malah pada mubar. Aneh gue pada mubar, nggak taunya dia janjian sama 2 CR. Oh dia janjian sama 2 CR. Gue dapat informasi kan, ada yang ngomong gitu, 2 CR udah nungguin. Akhirnya dari situ dia berangkat, gue berangkat lagi sama, gue samperin lagi dia. Gue bilang ini kan di jalanan tuh pas di Citra kan, gue bilang gue berdua dong sama temen gue, pokteknya nih, poktek 1602, gue gituin aja poktek. Ngubur tuh gue pasti ngubur pokoknya pada lagi. Itu yang tadi, gue ngubur kan, gue belokin ke sekolahan PMB, bukan PMB musia, ada tuh di Citra namanya PMB pembangunan juga sama. Dari situ dia ngajar sampai bundaran 4 kalau nggak salah bundaran 3 itu dia ngubur di situ. Gue belokin, nggak ada ngubur lagi. Akhirnya gue jiwa gue itu gini, gue nggak dapet orang ya udah gue ngejarah orang, intinya gitu. Gue nggak dapet orang, gue jarah orang. Gue ajak temen gue nungguin di kuburan. Lu ngapain sini dong? Udah ikut gue aja. Sekarang gini katanya, lu mau duit kan? Udah sekarang kita ngejarah aja lah. Gue pernah ngejarah gitu, gue ngejarahin orang gitu. Sampai temen gue sampai gini, gila lu Yong, nggak dapat orang jadi jarahin anak orang. Tujuannya jadi ke sana ya? Jadi tujuan gue malah jadi sih, nggak jadi keributan. Udah akhirnya gue suka ngejar orang. Di situ gue udahlah pokoknya malah setiap gue sekolah gitu, jadi gimana gitu, kalau keributan tuh gue yang penting albes lah, yang penting ini basis dong, main basis. Dari situ kan ada banyak omongan lah, yang gue denger tuh banyak omongan. Tapi kan gue mah gak kayak orang-orang gitu ya. Gue itu baru gimana gitu. Itu pas kelas berapa itu? Kelas 2? Kelas 2 gue ngalamin. Makanya kalau sekarang mah ya gue bilang gitu, gampang, orang dapat nama gampang. Gimana tuh caranya? Gampang, lu gebukin aja orang dapat nama. Lu gebukin, lu bacok dapat nama. Sekarang mah gitu sih, ibarat bukannya gimana, itu tuh udah budayanya anak sekolah. Lu orang digebukin, tenar namanya. Wih, itu digebukin, dibacokin. Kalau mati gimana tuh? Kalau mati nggak dapat nama, yang ada dikubur ya. Enggak, tapi kan gini kan, digebukin otomatis punya nama. Gua habis gebukin si Anu, si Anu punya nama, ya, jadi disegani. Apa gua bacok kok nggak mempan, disegani. Iya bener. Karena mah gitu gampang kok anak sekolah dapat nama. Kalau dulu kalau prinsip gua mau punya nama, maksudnya gua ada nama, tapi gua nggak kayak begitu, nggak ibarat gimana ya, gua itu nggak pernah jual nama, gua bacokin orang pakai nama gua, enggak. Jadi emang gua itu dari dulu itu gimana ya cerita gua itu, kalau gue itu punya nama emang dari SMP udah dapat nama, maksudnya udah bukan dapat nama, emang nama gue itu ada, udah nggak asing, udah nggak asing lah di telinga orang. Jadi gue ribut kerjaan gue ribut, terus Jayong ribut, gue tenar juga nggak tenar ngebacokin orang, masih gue punya nama itu nggak ngebacokin orang. Siapa yang bacok? Jayong, enggak gitu. Paling orang tanya gini, iya kalau si Jayong nggak bakal tembus lu. Emang kalau sama gue dulu nggak pernah namanya gue bisa nembusin gue. Kan kalau logikanya gue gini, prinsip gue pribadi, hampir semua gue kasih tahu semua. Maksudnya ada-adaan gue udah pernah gue bilangin semua. Jadi gue gini, lu kalau tawuran jangan pernah nengok ke belakang.
apalagi sampai lu balik arah. Prinsip gua begitu. Kenapa tuh? Jadi gini, kalau kita udah balik arah pasti kita kabur. Kalau kita ibarat udah prinsip kita udah balik arah, apa kita udah lihat ke belakang, lihat ke belakang otomatis di sana sepi nih, Iya. kita ngeper. Dia banyak kan mau kayak gimana kita ngeper. Tapi kalau lagi gua gini, gua udah di depan, gua nggak bakal nengok ke belakang. Udah gua terusin aja. Mau ibarat gua yang jebol apa dia yang jebol. Tapi kebanyakan ya gua alami gitu ya. Mereka semua yang jebol gitu. Kalau gimana ya? Gue itu kalau ribut jarang bawa BR, jarang bawa apa-apa. Asli gue itu nggak pernah bawa apa-apa. Nggak pernah bawa. Gue nggak pernah. Andalan gue itu dulu mah paling gear kalau ada gear. Andalan, Kalau senjata iya, andalan. Itu andalan gue kalau ada gear ya gue bawa gear. Kalau nggak ada ya gue ngodokin tas doang gitu. Ada Gua isinya mah nggak? nggak ada isinya. Itu gue setiap hari cuma bawa buku satu. Kalau sekolah sampai guru-guru sampai pada Jayong si Nurjayadi lagi, dia memang kan kalau sekarang tuh pada Nurjayadi lagi. Yang rusuh, kalau misalkan ada rusuh di mana, pasti kenanya gua. Padahal gua nggak ikut rusuh. Itu orang sampai itu guru ya. Gua bingung gitu nih. Ada rusuh di sono, sangkanya gua. Rusuh di Cimone, sangkanya gua. Biang rusuh. Iya, jadi gua itu ngecapnya biang rusuh. Gua sampai gini. Bu, saya mengerti yang rusuh amat, ya kan? Saya malah sekolah, ya kan? Terus semuanya rusuh. Perasaan saya terus yang dibilang biang rusuh, ya kan? Ya udah, kita gua mah maksudnya gini, lah bodo amat lah, gak pernah gua ambil pusing kok. Yang rusuh ya kok. Iya gitu aja. Nah kalau yang baik lagi ke pertanyaan yang tadi tuh, yang maksudnya kenapa kok balik arah itu kenapa? Iya. Terus buang muka itu kenapa? Jadi kalau logika gua nih, kan gua itu orangnya gimana ya? Pendirian gue kan satu tujuan. Kalau misalkan gue ribut, gue harus ada ke depan. Gue nggak mau ke belakang. Pasti kalau ke belakang gue kabur. Makanya kalau anak-anak gue pada senangnya gitu nih, senangnya anak-anak yang bareng sama gue ngumpul gitu. Gue ribut sama Jayong, orang nggak pernah bawa apa-apa. Asli gue nggak pernah bawa apa-apa. Selama di jalur. Ya selama gue bentrok gitu ya, selama tawuran mau bentrok mau ribut apa-apa gitu. Jadi gue tuh gak pernah bawa apa-apa, maksudnya gak pernah bawa apa-apa, gak pernah bawa apa-apa. Kecuali ada orang ngebakalin gue, pegang BR, bawa. Dari situ gue ribut paling tangan kosong begini aja, Karena nggak ada isinya. Yang gue bingung gitu ya, nih orang lihat, wah gue mah udah bawa 0, mau bawa apa ya, gitu ya. Gue gini, gue megangin tas. Tapi gue apa kan, gue modalnya itu doang, takbur kalau gentak kabur gitu ya. Jadi siapa yang berani gentak, siapa yang kabur lagi kan. Jadi kebalikan lagi. Gua permainan gua takbur. Jadi gini, gua tangan masuk ke dalam tas sambil gentak-gentak orang itu. Jadi gini, kalau orang tawuran ya kalau kata gua. Kalau gua mah ngalaminnya gini loh. Dia mau bawa barang kan, mau bawa apa gitu ya. Gua gini doang. Sambil gua bilang, "Maju lu sini. Coba lu sini mau BR." Dan gua kasih gitu gua. "Sini lu mau BR." "Ah, mau gua sini." Pasti pemikiran dia apa? Gua tekbal. Iya. Pasti dia gua tekbal. Pasti bilang begitu. Kenapa gue nggak bawa BR? Pasti gue tekbal. Gak ada kata nama di rumus gitu, nggak ada tekbal. Gue gini karena apa? Gue percaya badan gue, percaya diri. Akhirnya gue maju gini aja. Pokoknya gue maju gini aja. Akhirnya gue bisa megang kayak begitu. Mas tujuan gue tuh jadi gimana ya? Itu dari situ gue tujuan gue ke BR. Maksudnya ke BR gini. Gue setiap lihat BR kayaknya gimana gitu ya, kayak pengen gue ambil gitu. Maksudnya gini, setiap ada orang bawa BR, gue kayak senang banget gitu, kayak pengen gue ambil tapi gue nggak mau make, mendingan orang yang make. Gue gitu terus, pikir gue gitu. Makanya tuh kalau maju, kalau ibarat gue ribut, gue nggak pernah bawa BR, paling mental ya gue lihat yang seadanya gue aja lah, mau kayu mau apa bambu ya gue pakai. Kalau ribut gue gitu, gue juga kan ngomong orangnya nggak mau ribet lah, nggak mau ribetnya gini. Seolah apa pemikiran gue gini, seolah-olah gue ada polisi apa ada gimana gitu, gue megang BR kan otomatis gue kena. Gue mau nyari aman, gue mau orangnya nyari aman, makanya anak-anak tuh gue ajarin aman, bukan kita nyari petentang-petentang yang kayak jagoan. Dulu gue nggak kayak gitu amat, emang kan kalau nama Jayong itu dulu udah tau lah. Iya. Dari situ gue ribut sampai berani, gue sampai banyak orang gue di kuping gue emang udah bosan gue. Bunyi. Iya, jadi gini nih. Si Jayong ngetek baru. Padahal punya apa enggak? Nah, kalau pertanyaan kayak gitu padahal punya apa enggaknya? Padahal gue nggak punya. Murni. Gue nggak pernah namanya punya tekbal
apa yang dia bilang tektok enggak. Ah boleh lah tek banget yang dia bilang gua gini-gini, nggak pernah gua nggak pernah pakai kayak begitu. Cuman gua itu percaya diri doang, awalan gua percaya diri karena gimana ya, emang dasar gue itu dari kecil, masih dari SD, SMP sampai STM juga gue ke situ. Dari SD udah ribut berarti itu. Gue dari SD emang ya kalau ibarat ribut pasti gue sering ribut gue dari SD gue. Jadi gue main bola bukan main bola, ngarah ributnya. Karena kaki batang-batangin. Nah kalau masalah kaki emang iya, gue sampai disebut badak. Kaki badak, ya kaki badak. Sampai akhirnya ribut. Gitu doang. Makanya kata gue. Makanya gue sekolah di STM Poktek itu dulu mah. Ya gitu, awalnya jadi ributnya doang. Sini-sininya, sini ibarat lah. Gue itu gimana ya? Pasti sininya itu di Poktek ributnya ya gitu-gitu aja. Kadang-kadang gue bingungnya gini. Kok ribut cuman di sini doang, kok ribut di apa pantekin doang, maksudnya pantekin terus ngalbes nggak tahu tujuan. Kadang-kadang gue kesel di situ. Makanya iya, makanya kan nih gini, gue baskap, gue punya, jadi gue di baskap, jadi gini, gue kenapa nggak mau namanya ngalbes? Kenapa tuh? Jadi gini, kalau ngalbes kadang-kadang nggak ada tujuannya. Hampir gua dulu, ibarat dulu mah gitu. Warawiri doang gitu jadinya. Iya, jadi warawiri doang. Kadang-kadang ketemu cuma sebentar bentrok. Kadang-kadang ketemu bentrok sebentar. Mendingan kata gua gini ya, kata gua nanya sama anak-anak gua gini. Udah mendingan kata kita, mending gini aja lah. Kita main basis. Kita keluyur. Masih kita keluyur gini. Kita nggak kudu sama jalur, main jalur. Yang penting kita ada ibarat yang musuh gitu kayak bisa 4 apa ya udah kita bentrokin, mau itu orang mana basis mana, jadi kita basis satu jalur. Makanya kadang-kadang namanya gua apalagi ulang tahun, kayak misalkan ulang tahun sekolahan musuh gitu ya, gua itu basisan dulu, muterin dulu. Sampai pernah itu ya, ibarat gimana ya, kok kalau cerita itu gua nya gimana gitu. Jadi udah callingan mau main albes, gua main basis, gue muter sengaja lewat tol sebasis doang tuh. Sebasis gue satu jalur lewat tol tembus Cikokol. Berapa orang itu? Panting gue waktu itu ada semuanya deh 13 orang gua. Karena gue gimana ya, gue mendingan main basis lah, basisan gue doang. Karena kalau Aldis enak itu rame. Emang gue bilang gini, emang rame mah rame, kita juga nyawa patung-patungannya banyak. Iya. Jadi gini, kalau pemikiran gue kalau Albes itu gini, sama kayak tadi takbur, kita kabur. Ini nggak bisa mas, rame ini kita nih rame, ribut ya. Ada yang depan kabur, otomatis kabur semua. Otomatis namanya kabur 1, 2, 3 pasti semuanya kabur. Kayak gitu kan. Iya, jadi semuanya ikut-ikutan kabur. Nah makanya itu gua mainnya Albes, maksudnya main Albes itu gini. Jadi maksud gua itu gua paling sama Albes gua doang berangkat. Makanya gua kadang-kadang gua duluan yang ribut duluan. Terbaru iya, jadi keduluan sama gua, gitu. Gua udah ribut duluan, baru yang lain datang. Yang lain baru datang. Iya. Jadi udah ribut duluan. Iya. Jadi kan gua senangnya di situ. Kalau Albes dia ngeliat gua dikit kan otomatis gini terus. Iya benar. Kencang banget. Jadi perlawanannya dia itu ada, maksudnya perlawanan dia itu ada. Jadi dia merasa ngotot karena gue ngeliat posisi di kita nggak banyak kan, otomatis pikirannya tembus. Alhamdulillah sih gue kalau ribut jarang banget ditembus, maksudnya bukan jarang tembusnya gitu. Tapi kan gue itu nggak kayak orang-orang yang punya namanya gini. Gue mah nggak mau namanya, ibarat gue nama gue itu kayak gitu banget. Gue mah sekolah juga bukan mencari nama kok. Emang sekolah gue tujuannya emang nyari ribut kayak gitu. Awalnya kayak gitu doang, tapi bukan nama yang gue cari. Makanya gue paling benci kalau ribut itu jual nama. Kenapa bencinya? Jadi gimana ya, seolah-olah itu dia kayak merasa jagoan lah. Maksudnya musuh apa temen yang jual nama? Yang mau musuh mau temen tuh gue kadang-kadang benci. Maksudnya musuh misalkan nyebut nama, gue sini nih, iya. Itu pasti yang gue incer duluan orang kayak gitu. Gue incer duluan. Gue pernah berapa kali kayak gitu ya, gue mikir orang kayak gitu jual nama. Di Cikokol pernah ada yang jual nama siapa itu ya, ada tuh. Pokoknya gue lupa sih. Pernah dia jual nama. Gue sampai dapet ini, dia nggak dapet. Cuma gue ambilin semua barang-barangnya dari situ aja. Terus
kalau masalah jual nama banyak juga. Sampai teman gue jual nama gue tinggalin ribut kayak gitu. Kenapa ditinggalin? Ya gimana ya? Jadi soal itu lah kayak ngerasa jagoan banget gue bener. Gue kayak gimana? Gue ada rasa ininya nggak senang itu kalau jual nama. Ini gue ini. Jadi soalnya itu dia kayak bener-bener dia jagoan gitu. Padahal mah kita juga nyawa patungan. Maksudnya nyawa patungan ini nyawa rame-rame lah tawuran mah bukan nyawa sendirian doang. Itu ditinggalinnya gimana ceritanya? Enggak, kalau misalkan gue tinggalin tuh yang jual-jual nama kayak misalkan pernah tuh gue ngalamin di mana Cikupa pernah ngalamin. Jadi dia jual nama, gue tinggalin sengaja gue tinggalin tuh. Jadi bukan sengaja, gue kesal sendiri gitu. Apa jual nama sampai gue bilang gini, lu jangan jual nama lah kalau ribut, mendingan biasain aja. Yang jual nama, pengen nama lu tenar kata gue. Sono tinggal maju lu ke depan, kata gue sendirian. Lu kena palanya, pecah kalau bisa kata gue gitu. Mati ya? Atau itu apa? Yo ngomong bener aja kata dia gitu, yang bener aja lu ya. Itu kan kalau lu pengen punya nama, tenar kan nama lu. Gue bilang dari situ kata gue. Terus pokoknya malah kalau gue masalah keributan juga, gue nggak pernah namanya ribut-ribut yang kayak orang-orang pernah bilang gitu. Kalau ribut banyak orang, terus kalau ribut harus ini. Gue nggak pernah. Kalau ribut gue itu gue mau ngarah benda. Tujuan tawuran itu apa tujuan tawuran Bang Jayo? Masa tujuan tawuran itu Tujuan ribut. Tujuan ribut itu untuk apa? Ya kalau ibarat Kan orang-orang tujuan ribut kan banyak yang gue pengen bacok sini. gue nggak ada tujuan gue namanya orang mau bacokin orang tuh nggak ada. Emang sih kalau namanya ribut itu pasti melukain orang. Iya benar. Emang kalau misalkan emang dia emang dekat sama gue pasti luka. Tapi gue kalau kadang-kadang gue gini aja gue. Itu memang ribut-ributannya gue yang gue alami. Gue kalau ribut nih orang tuh megang samurai, apa megang golok babi, megang. Kayaknya gue mau gitu. Maksudnya gini. Itu bening. Bukan masalah bening mau karatan mau apa yang penting dia pegang gitu ya. Kadang gue mau jadi gini. Pernah gue ngalamin. Gue ribut ngeliat dia megang BR lumayan tuh 0,nya gitu. Itu sama anak mana? Mas Taiman. Itu gue sama STM yang pertama di Sangiang. Itu mah bukan STM, jadi STM gabung sama alumnus yang udah baru lulus, jadi abang-abangannya. Abang-abangannya. Nah di situ gue ngeliat, gue kata gue abang-abangan yang bawa itu, masih ingat gue abang-abangan yang bawa. Oh main ini udah kayak orang bener kan kata gue turun dari flyover ke bawah, gue lari sampai gue gini kata gue, sini yang megang BR sama gue duel. Nggak bawa BR juga tuh? Gue nggak pernah bawa BR, gue ada bambu tuh, bambu masih inget gue panjangnya paling semeter lah. Gue ajakin duel sama gue, kita yang main gear tuh udah mau bawa, ibarat ada orang main gear udah mau ngenain gue aja kan. Gue saking pengennya sama yang megang BR kata gue. Itu gue nggak mandang itu ada apa enggak ya, itu gue terobosin aja. Masih gue terobosin sampai gue tinggalin tuh megang gear, asli megang gear. Berarti ngelewatin musuh? Ya gue udah bukannya lewatin musuh lagi, emang udah gue lewatin semua. Maksudnya gue lewatin berapa orang gitu. Itu gue ngincer yang megang BR. Sampai teman gue bilang gini, Jom parah lu kenapa nggak lu beri ngasih pinggir? Kan gue tujuan gue mah langsung ke tujuan gue mah yang ke depan itu yang megang BR. Kalau misalkan lari otomatis lari semua lah, tembus. Iya benar. Iya. Mama pasti tembus kan. Pinter juga kan? Ya gue bukan kan gue mah pakai logika. Iya benar. Gue ngincer BR, akhirnya BR nggak dapet. Orang yang tadi gue tinggalin itu udah pada ampun, jadi disangka dia itu gue mau gebukin dia. Gue lewatin, gue jadi orangnya udah terlalu ini banget sih kalau ribut. Nggak mau. Emang sih kalau ribut mah bener harus nakutin orang ya. Iya. Tapi kan gue juga enggak gitu banget. Biasain aja. Sampai temen gue udah bilang gini, lu parah lu mah. Kalau ribut sama lu parah. Ada yang kenapa? Lu mah kalau udah ngelewatin gak bakal diapa-apain. Berarti jadi musuhnya dibiarin tuh, lewat aja. Udah gue lewatin doang. Gue balik lagi. Itu megang BR yang gue incer. Dapat nggak tuh BR? Gak dapat sama sekali kata gue. Dari situ kata gue. Udah dari situ gue ribut. Incernya BR, incernya BR. Sampai gue dulu jadi gini, di sekolahan gue dapat callingan. Padahal gue nongkrong udah di Bitung. Bang di mana? Balik sekolah. Gue di sekolahan, gue bilang gitu kan. Gue bilang gue lagi di sekolahan. Waduh bang, gue lagi janjian nih. Sama mana sih yang di Bogor itu, orang sekolah di Bogor apa ya? Budi ya.
Rangka sebut rangka. Iya sebut lah. Iya rangka. Gue ada janjian nih sama sebut. Gimana di Tol Bitung? Nah beneran posisi gue Tol Bitung gitu emang. Pas posisi gue Tol Bitung gini. Gue lihat anak-anak nih, gue nanya, woi lu pada mau ribut gak? Kemana yong? Ini ada sekolahan di atas, informasi Setiabudi. Bener gak lu? Iya. Lu pada mau ribut gak? Wah anak-anak gue pada ngeluh, tadi gue barengan dengan BR. Terus ya kata gue seadanya mungkin lah, pakai kayu-kayu aja, pakai apa dia udah. Akhirnya udah pakai kayu, modal gue kayu. Musuhnya datang tuh. Musuhnya udah nungguin, nungguin duluan. Jadi gue naik, gue sampai pertigaan, gue sengaja sekalian antara ada dari gue lah. Jadi gue sengaja gini, ada gue suruh pada maju duluan. Gue nonton, gue duduk di besinya itu, gue liatin, dia sebalik kan, penuh ibarat anak-anak dia rame banget lah. Jadi dia maju, anak gue maju, anak gue tembus itu emang. Gue nonton gini, masih nonton, gue nggak ikutan. Nonton, tembus anak gue liatin deh, lewat ini dia tapi ininya nggak lewatin gue, malah balik lagi gitu. Nah gue baru situ kan emosi gue keluar tuh. Akhirnya gue lari tanpa megang apa-apa, megang lintas doang, masih lintas gini doang. Ciri khas Gue gini kan, megang lintas. Sampai gue gini, yang gue inget tuh, yang megang apa, celurit ya. Gue gini, udah sini lu petan, maju sini lu, gue gitu-gitu. Gue kan orang udah bentakan kan, udah sini lu maju sama gue. Dia maju. Dari tadinya gue mau digunting kan, sama yang megang lewang itu. Mau digunting gue udah puter gini, gue gini, udah lu doang sini, kata gue gitu. Tapi yang gue bingung, itu orang kayaknya takut banget gitu, bukan takut gimana ya, kayak ngeliat gue tuh mungkin ya mungkin dia juga bilang punya tekbal kali gue ya, dia nggak berani ngetosin dia. Iya nggak berani ngetosin. Akhirnya sampai gue, kalau orang yang ngeliat dari belakang ya itu gue dibacokin ngomongnya. Kalau lihat orang dari belakang gue dari teman ya dari ada yang gue, iya. Ada yang gue bilang apa gue dibacokin, asli gue nggak dibacok kok. Jadi gini posisi dia ngebabuk pakai 0, gue gini awalnya. Akhirnya dilempar sama dia, jadi kesini gua, pas kesini nyangkut, sobek kan ini gua kan, baju gua pada sobek, biar dia nyangkut. Enggak, jadi biar dia jatuh kan, nyangkut, jatuh sobek ini gua. Nah disangkanya ada yang gua tekbal, gua yang ngerasain kok, itu mah cuma dilempar, nyangkut kesini ke baju, sampai sebut tuh pada kaget ngeliat gua, kagetnya gini, tekbal beneran tekbal, padahal mah cuma nyangkut di sini tuh, sampai bolong. Pas udah kayak gitu kata gua ambil BR-nya gua berubah itu lumayan jauh banget tuh gua. Jadi gini, pas gua kan gua sendiri, gua bersendiri. Jadi gini, gua udah nggak ingat teman lah, yang penting gua maju ke depan. Gua dapat BR 1, gua megang BR, tadinya gua nggak megang BR, gua megang BR, gua gini gua sambil lari gua kencang aja, gua lari aja nggak ada kayak soalnya itu kayak nggak ada rem, gua begini aja gua sini lu maju sampai itu megang BR pada apa namanya ke pinggir tol, baru lompat-lompatan sampai ada yang lompat ke tol. Iya, sampai ada yang lompat ke kali ya kan. Gua ngeliatin aja kata gua, dilempar BR satu lagi, gua lemparin lagi. Itu gua megang dapat BR 3 kalau nggak salah. Dapat BR 3 gua ambil, tapi nggak gua bawa ya. Gua ambil, gua taruh tinggal listrik 2, gua bawa 1. Nah, pas kata gua gini, pas gua nengok ke belakang tuh, anjing kata gua. Teman gua jauh amat, kata gua, jauh kata gua, lumayan lah kata gua. Nggak nyadar gua sendiri. Gua emang gak nyadar banget, gua emang udah biasa lah gitu. Iya. Gua gini kata gua, anjing gua tinggalin sendiri kata gua lah, emang udah biasa kata gua. Sampai anak Setiabudi tuh baru larian, sampai gua nggak tega juga ya. Gua orang nggak tegaan ya. Gua pengen ada sangat tega lah, gua kan gimana gitu. Kayak gua gini, kalau ribut cuma mau mubar-mubarin doang gitu. Makanya orang kalau ribut sama gua mubar doang. Pas udah ada gitu kata gua pas mau anak-anak gua ada yang masih malang gini. Ada yang megang kampungan lah, gue juga kenal dia, maksudnya dia emang udah terkenal di situ, kata gue. Ada bang gue, kata gue bingung kan, dia nggak bawa golok, macam-macam gini, masukin ke ada yang Bang Jayong. Enggak ke gue, pas ke situ kata gue, kan gue duel tuh, bukan duel sih, gue sambil lari, nyamperin orang, gue lari jas, gue langsung balik begini, tuh pengen gue ibarat di situ kok tragedi. Pengen ketabrak mobil berapa kali ya gue itu, udah dibilang pengen mati lah gue gitu, udah bener-bener pengen mati, sampai emang gue kena bis gitu kan, cuma serempet bis doang. Jatuh nggak? Kagak sama sekali gue, lari gue ke teman-teman gue, anak 24 datang, Yong parah, sampai gue dibilang gini, Yong parah amat lu,
Gua yang janjian, dia yang duluan. Kata gua. Kan begini aja sih kata gua ya. Siapa yang cepat dia yang dapat, dan siapa yang cepat dia yang ribut duluan lah kata gua. Sampai gua ya udah gini aja lah. Atau namanya juga gua ada di Bitung kok. Udah dapat informasi langsung, ya udah gua langsung ke atas aja. Nggak tahu beneran ada di atas. Ya udah gua ributin. Berarti nggak jadi ribut tuh anak 24 ya? Nggak jadi ribut sama anak 24. Akhirnya gua diajak tuh. Ayo lah kita main ke kabupaten, gua ajak kabupaten. Gua nongkrong di sekolah itu, gua nongkrong di sekolah mana namanya, Bonjer apa Bonder. Gua di sana pokoknya di daerah, pokoknya di mau ke Parung aja lah. Iya Bonder Bonder ya kalau nggak salah Bonder benar. Gua dibawa ke sono terus sampai jam 8 malam kalau nggak salah. Gua mau perang di situ, maksudnya mau nyari ribut di situ, nggak ada keributan. Ya udah akhirnya pas balik lagi ketemu lagi sama anak Setiabudi tadi. Apa yang tadi? Iya, kan gua di sama anak 24 dianterin nih sampai sekolahannya. Iya. Gua masih BM kan, anak 24 turun bubar. Gua masih BM, pas BM ngeliat lagi dia sambil bilang Setiabudinya nih. Atau kan gua nengok gini, popteknya gua langsung begini semua sih, langsung ibarat langsung ngibrit. langsung buyar semua. Langsung pada turun-turunan pas, tuh ya. iya pokoknya pas buyar aja, buru-buru kan. Itu musuh yang tadi apa bukan? Musuh yang tadi itu. Oh, dia baru pada balik berarti itu ya. Iya, jadi dia kemungkinan ngeliat situasi lah. Kalau kita juga pernah ngerasain lah ngeliat situasi. Mungkin udah aman kali jam Mungkin segini ya. mungkin kata dia udah aman kali ya. Jam segini balik dia. Akhirnya nggak aman juga. Ketemu sama gua buyar semua, maksudnya buyar tuh udah acak-acakan lah. Ada yang lalu ada yang udah nggak berani nge-tracking lagi lah. Iya. Dapat 3 orang gitu. Dapat 3 orang. Diapain tuh? Kalau gua mah kan gua pribadi mah nggak bakal gua ngapain. Kan gua jarang. Gua jarak gini. Gua ribut sama dia. Gua nggak jarak tuh dia. Dapat lah lumayan kata gua kan. Betak-betakin doang nggak? Gua nggak betakin, jadi gua mah nggak pernah nama ribut, mau ngebacokin orang. Gua juga punya hati kok. Gua juga punya ibarat. Gua selalu mikirnya gini. Gua bakalan punya anak. Gua bakalan takutnya gua misahin orang tua. Mikir ke depan. Mikir ke depan gua. Paling gua dapet nih, gua ambil gua telanjangin, bawa sama gua. Ya gua disitu dapet tas, jaket, baju, celana, HP, dompet. Itu gua pegang semua, 3 orang. Atau gua gini, sampai anak gua bilang gini, tadi ya perasaan anak poktek nih yang ngejarahin ya kan. Gua diem aja kan. Anak 24 yang bilang. Jangan gua diem aja. Gua cenganges aja. Nah, si teman gua tuh bilang, "Yong, lu yang jarahin lu ya?" "Ih, emang apa urusannya sama lu?" Atau gua gituin kan. Gua yang jarah kok. Nih kata gua bagi tuh, gua bagi lah. Gua cuma ngambil ini doang tasnya kalau nggak tas sama dompetnya ini. Gua ambil sama gua, sama HP. Gua ambil. Malang polisi datang gua. Terus dari situlah Udah mana bubar ya? ya? Enggak, maksudnya kalau di cerita panjang lah cerita gua gitu. Itu baru keributan biasanya. Nih, dengar-dengar di Bang Jayong kan pas itu pernah masuk base camp tuh. Awal mula masuk base camp tuh gimana?